semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini aku ada video belajar tapi dengan judul yang berbeda. Your Study Friend ini adalah segmen penggantinya Study Vlog, dan kenapa aku ubah namanya? Karena aku pengen konsep kayak podcast gitu, jadi tiap videonya itu ada tema tertentu. Diubah jadi Your Study Friend juga buat beneran nemenin kalian belajar ataupun nemenin kalian untuk ngaktifin mood belajar kalian. Segmen ini juga bakal lebih sering upload di YouTube channel aku, jadi semoga kalian suka sama konten ini. Di video kali ini aku membawa tema pembahasan tentang SMA atau sekolah menengah atas. Karena aku tahu banyak pengikut aku yang masih sekolah, dan aku ngerasa SMA ini tahap terpenting dan terakhir selama kalian sekolah 12 tahun. Aku bakal ceritain tentang pengalaman aku pas SMA, penyesalan aku, dan juga tips buat anak SMA. Dengan tujuan kalian yang lagi duduk di bangku SMA itu bisa lebih aware dan memahami tips aku dengan baik. Terus buat adik-adik SMP atau SD yang nonton video kali ini bisa dijadiin pembelajaran biar nanti pas kalian SMA bisa jadi lebih baik. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengalaman aku waktu SMA. Buat yang belum tahu, aku itu baru lulus SMA setahun yang lalu, jadi aku bisa dibilang angkatan COVID waktu SMA, karena waktu aku kelas 10 semester 2 itu COVID mulai muncul. Dan karena COVID inilah yang bikin aku nggak terlalu explore selama SMA, karena waktu kelas 10 kan kita tuh masih penyesuaian, kenalan sana sini, nggak banyak explore. Terus aku mulai balik sekolah ke kelas lagi tuh pas kelas 12, dimana kita udah harus fokus ngejar PTN kita. Jadi kalau dibilang pengalaman waktu SMA, aku nggak punya terlalu banyak pengalaman, tapi bisa dibilang pengalaman aku ngonten di YouTube ini adalah salah satu best moment selama aku SMA. Jadi aku bakal mulai dari waktu aku kelas 10. Kelas 10 awal-awal tentunya aku banyak penyesuaian diri, karena dulu aku tuh SMP-nya di SMP swasta Islami, lalu pas SMA langsung ke negeri gitu kan. Jadi banyak harus disesuaikan ulang. Selain penyesuaian juga di awal itu aku udah nargetin kalau aku harus punya banyak teman. Karena waktu SMP itu aku introvert dan aku ngerasa aku kurang banyak pengalaman waktu SMP karena nggak ngebuka diri dan kenalan temenan sama banyak orang. Jadi dari awal SMA aku udah memutuskan untuk ayo lebih aktif, lebih beraniin diri buat temenan sama banyak orang. Dan bener aja, nggak sampai 1 semester aku udah kenal banyak temen dari yang jurusan IPA, ada juga jurusan IPS, pokoknya lumayan lah ya. Itu aku banyak kenalan tuh pas awal banget waktu masih gugus. Kalian tahu gugus nggak ya? Pokoknya sebelum dibikin kelas ada jurusan IPA, IPS kan kita masih netral dulu gitu kan, terus disuruh tes ini itu. Nah itu kan ada kelas gugus namanya. Jadi itu kelas seminggu awal waktu MPLS, dimana belum ada jurusan IPA sama IPS. Di situ aku banyak kenalan, terus pas pisah kelas, mencar kelasnya gitu, kita tetap temenan. Nah waktu kelas 10 kan kita dikasih pilihan ya, mau ikut organisasi, ekskul, atau nggak ikut dua-duanya, atau ikut dua-duanya. Karena waktu kelas 10 itu aku penyesuaian dirinya agak lama, ngerasa tugas aku ada banyak banget, ditambah aku harus konten, aku jadinya cuma ngambil satu ekskul tanpa ikut organisasi. Aku ikut ekskul jurnalistik karena tertarik buat bikin mading gitu guys. Dan ternyata di jurnalistik itu justru aku dapat banyak pengalaman dan banyak teman baru. Jadi di sekolah aku ini ekskul jurnalistik selalu dibawa kalau ada acara buat bikin beritanya, bikin live report, di foto-foto gitu. Pokoknya jurnalistik tuh lumayan aktif. Jadi ini salah satu pengalaman besar aku juga selama aku di SMA. Terus COVID datang, kita jadinya online. Sebenarnya aku nggak terlalu sedih sih ya untuk diem di rumah aja gitu, karena aku kan introvert basically. Jadi ya aku nggak ngerasa kesepian juga. Bahkan karena COVID ini aku jadi punya waktu luang untuk lebih rajin upload konten, dan pada akhirnya aku kebeli HP iPhone 10 di tahun 2020 pakai uang aku sendiri. Nah, minusnya COVID buat aku ini karena jiwa introvert aku bener-bener dimanja ya, jadi nggak ketemu sama banyak orang. Pas kelas 12 kembali offline, balik sekolah ketemu sama orang, itu aku balik introvert guys. Sebenarnya aku bisa punya banyak teman waktu kelas 12, kenalan aku tuh banyak, tapi aku nggak terlalu banyak ngobrol gitu loh. Jadi itu yang bikin aku dan kenalan aku itu ngerasa berjarak dan nggak deket. Padahal sekolah aku tuh
tiap tahun kelasnya diacak, jadi kita selalu punya kenalan baru. Tapi ya gitulah guys, aku nggak keluar dari zona nyaman, jadi aku kurang banyak pengalaman waktu kelas 12. Tapi meski gitu aku tetap punya bestie ya guys waktu SMA. Jadi teman-teman aku, teman deket aku waktu kelas 10 itu sampai kelas 12, walaupun kelasnya diacak, kita tetap jadi bestie. Aku pernah bikin vlognya bareng teman-teman aku, kalian bisa nonton nanti ya. Untuk pengalaman kehidupannya sih kayaknya udah aku ceritain, tapi mungkin kalian penasaran sama pengalaman akademik aku. Aku alhamdulillah tiap tahun itu dapat ranking 10 besar, tapi nggak pernah dapat ranking 1. Dan karena ranking itu juga yang bikin aku masuk ke list salah satu siswa eligible buat nilai rapot masuk ke PTN atau SNMPTN waktu angkatan aku. Tapi sayangnya buat nilai rapot aku nggak lolos, makanya aku ikut SBM. Oke, udah selesai, kita ganti pembahasan ke hal-hal yang aku sesali selama SMA. Mungkin pas denger cerita pengalaman SMA aku, kalian udah tahu apa aja yang aku sesali. Ya, penyesalan terbesar adalah waktu aku COVID, aku kembali ke introvert yang gak pengen keluar dari zona nyaman. Alhasil aku gak nge-explore banyak dan gak punya banyak kenalan juga. Yang waktu kelas 10-nya punya kenalan banyak, waktu kelas 11-nya udah mulai menjauh karena aku yang ngejauh, karena aku yang introvert. Itu salah sih. Gak boleh nyalahin introvertnya sebenarnya, emang sifatnya aja kayak gini. Terus untuk penyesalan lain, aku juga nyesel nggak coba ikut organisasi. Organisasi, baik MPK maupun OSIS, itu tuh beda sistemnya sama ekskul. Sebenarnya yang bikin aku nyesel itu karena aku nggak punya pengalaman organisasinya. Jadi waktu aku disuruh bikin CV, aku bingung pengen masukin pengalaman apa aja. Kalau orang-orang kan masukin pengalaman OSIS lah, atau pengalaman ini, itu. Real waktu awal masuk kuliah dan disuruh bikin CV, aku bingung banget pengen nulis pengalaman apa, karena aku lihat orang lain tuh pada nulisnya organisasi, dan aku jadi mikir, eskul boleh dimasukin gak ya? Tapi ujung-ujungnya aku tetap masukin sih pengalaman jurnalistik aku dan pengalaman aku jadi content creator. Terus penyesalan lain aku adalah aku ngebenci suatu pelajaran. Dulu waktu kelas 10 tuh aku nggak bisa fisika. Dari SMP sih, SMP aku juga ada pelajaran fisika, itu aku nggak bisa, dan kebawa pikiran negatif kalau aku tetap nggak bisa fisika tuh di kelas 10, ditambah gurunya juga galak. Aku pernah punya pengalaman gak enak waktu kelas 10 sama guru fisika, jadi aku benci sama fisika. Nah, nilai fisika aku nih selalu penghancur rapot, kayak harusnya IP rata-rata aku tuh bagus, tapi karena nilai fisikanya jelek, jadinya ya nggak bagus-bagus amat tuh nilai rapot aku. Jadilah aku kemusuhan sama fisika. Di otak aku tuh udah kepikiran kayak, udahlah aku pasti nggak bisa belajar ini. Jadi tiap ada tugas, aku selalu nanya teman, atau kalau udah mentok banget aku nyontek Google, dan itu nggak baik, bikin aku beneran nggak bisa sama fisika. Dan dari akunya sendiri juga nggak ada effort buat belajar fisika. Jadi ya itu penyesalan aku. Dan ada satu penyesalan lagi dari aku selama masa SMA, yaitu dari kelas 10 aku nggak fokus nyari tahu tentang jurusan yang aku mau. Aku dari SMP kelas 9 sampai SMA kelas 11 itu pengen masuk jurusan psikologi, tapi aku nggak nyari tahu tuh tentang jurusan itu. Aku nggak tahu kalau psikologi itu pas tes harus dari jurusan IPS, belajarnya tentang IPS. Aku nggak tahu materi apa yang harus aku kuasain buat belajar psikologi. Jadi pada akhirnya aku nyerah sama psikologi. Selain karena banyak peminatnya, aku juga minder dan aku ngerasa aku bakal gagal kalau misalnya aku tetap maksa. Jadi itu dia 4 penyesalanku selama SMA. Semoga kalian bisa ambil hikmah dari pengalamanku biar hidup kalian lebih baik dari aku. Sekarang masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tips buat anak SMA. Kita mulai dari kelas 10 dulu ya. Pertama, anak kelas 10 harus berani explore. Entah kalian explore di luar akademik, kayak aku nih bikin konten, atau belajar sampai ikut OSN, atau ikut organisasi, ekskul, pokoknya explore. Coba keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk mencoba, karena kelas 10 sampai kelas 11 itu waktu yang tepat untuk mengeksplor jati diri kalian itu jagonya di mana. Tapi explore di sini juga termasuk di akademik ya. Kalian juga coba explore
mana pelajaran yang kalian sukain, terus disesuaiin nanti nih pelajaran ini kira-kira bisa masuk jurusan kuliah apa ya. Jadi dengan kalian fokus sama pelajaran yang kalian sukain, kalian juga tahu jurusan apa yang sesuai sama pelajaran tersebut. Atau kebalikannya, kalian explore jurusan kuliah nanti 3 tahun ke depan pengennya jurusan apa, terus kalau udah dapet jurusan tersebut, kalian cari tahu tuh di jurusan tersebut harus jago di pelajaran apa. Dan nanti kalian bisa fokus sama pelajaran itu, lebih fokus, lebih mendalami biar nanti pas ujian kalian bisa lolos masuk jurusan yang kalian mau. Tapi saranku buat anak kelas 10 jangan terlalu terburu-buru untuk mempersiapkan ujian masuk kuliah nanti. Kalian harus coba explore dulu ya untuk pengalaman yang lain. Lanjut ke anak kelas 11. Nah, kelas 11 ini kalian harus mulai tuh fokus belajar untuk mempersiapkan ujian masuk PTN. Dan buat kalian anak kelas 11 yang masih bingung nanti kuliah pengen masuk jurusan apa, buruan cari tahu, buruan cari jurusan yang kalian pengen, biar nanti kalian ada target dan semangat belajarnya itu beneran ada fokus tujuannya. Jadi biar nanti kalian belajar di sekolah itu beneran serius, karena kalian tahu tujuan akhir dari sekolah ini kalian pengen kemana. Tapi balik lagi, kelas 11 ini masih kesempatan yang baik dan yang terakhir untuk nge-explore diri. Kalau kalian penasaran ini, pengen nyobain itu, cobain aja, nggak usah takut, gas aja, terabas. Tapi in a good way ya guys, jangan kalian cobain narkoboy juga. Dan menurutku kelas 11 ini pengalaman yang terbaik karena kalian udah beradaptasi dan belum terlalu pusing fokus PTN kayak anak kelas 12. Jadi saran aku manfaatin waktu bareng teman-teman kalian dengan baik. Kalau teman ngajak jalan atau staycation keluar kota gitu, selagi diizinin dan ada uangnya dan kegiatannya positif, ikut aja guys, jangan males-malesan stay di kamar terus. Oh ya, tambahin pengalaman kalian juga dengan coba ikut lomba yang biasa diselenggarain di Instagram atau yang diselenggarain sama pemerintah, atau bisa juga kalian ikut volunteer biar nanti hitung-hitung nambahin pengalaman kalian nanti di CV. Oke, tips buat anak kelas 11 udah selesai. Di menit ke-12 ini aku bakal mulai berbagi tips untuk anak kelas 12. Di kelas 12 ini mah udah pasti ya, kalian menurutku harus fokus belajar untuk mencapai mimpi kalian, dimana kalian pengen masuk ke jurusan ini atau pengen masuk ke PTN ini. Jadi tips buat kelas 12 dari aku yaitu fokus belajar, jangan main-main lagi. Kurangin intensitas kalian main HP, kurangin jalan-jalan sama temen. Jangan jadiin kegiatan tersebut sebagai alasan healing kalian dari tugas kalian yang menumpuk. Kelas 12 itu udah waktunya sibuk, udah waktunya kalian dikejar-kejar sama waktu. Jadi betul, emang harus memanage waktu dengan baik. Kelas 12 ini emang banyak tugasnya lebih berat dari kelas 10 dan kelas 11, tapi aku harap kalian bisa membagi waktu kalian untuk nyicil belajar UTBK. Dan ini warning banget buat kalian, kalau kalian dari sekarang nih, waktu kalian denger video ini dan kalian kelas 12 tapi belum mulai nyicil belajar UTBK, parah banget sih. Harus mulai belajar UTBK dari semester awal. Dari semester 1 kelas 12 itu kalian harus udah belajar UTBK. Jangan kepedean karena mentang-mentang nilai rapot kalian bagus, jadi kalian bisa lolos lewat jalur rapot. No, jangan seperti itu guys. Tapi anak kelas 12 harus punya waktu juga ya buat istirahat. Jangan diforsir. Waktunya tidur ya kalian tidur, waktunya makan kalian makan. Jangan mentang-mentang sibuk atau ngerasa nanggung belum selesai, kalian ngelewatin jadwal tersebut. Ingat, kesehatan nomor 1, dan kesehatan itu ada 2, ada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi ya, kalian harus pinter-pinter memanage waktu kalian. Satu lagi, kalau kalian capek dan butuh temen curhat tapi nggak ada temen curhatnya, kalian bisa curhat nyambat di akun private kalian, atau kalian bikin video dan kalian nangis-nangis di video itu sendirian, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus ngeluarin emosi kalian ya. Kalau kalian pengen curhat di DM Instagram aku juga sangat diperbolehkan. Kalau aku punya waktu, pasti aku baca dan aku bales. Ingat ya, emosi negatif kalian itu harus dikeluarin, entah lewat cerita, nangis, atau ngegambar. Pokoknya harus dikeluarin, karena kalau ditahan terus, lama-lama akan jadi bom waktu dan akan meledaknya lebih dahsyat. Dan ya, sekian tips aku buat anak kelas 12, sekaligus penutup dari pembahasan kali ini, karena videonya juga udah hampir berakhir. Gak disangka ya, udah 14 menit 20 detik kalian nonton video aku kali ini.
nih. Jadi aku sangat berterima kasih buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. Semoga apa yang aku ucapkan bisa bermanfaat buat kalian. Oh ya, buat kakak-kakak yang ingin ikut berbagi tips atau sharing pengalaman, saran buat anak SMA, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita saling berbagi. So yeah, thank you for watching. See you on my next video. Do not forget to be grateful today and bye-bye. Boom.